mewakili Kementerian Sosial, termasuk saya juga mewakilinya. Jadi tak pecah-pecah sendiri nggak apa-apa. Bapak Ibu segenap hadir, khususnya narasumber serta saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya berbahagia sekali. Saya bisa bertatap muka bahwa saya itu salah satu komponen dari masyarakat yang mana sebagai daya dukung akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial. Pagi-pagi saya sudah terkaget-kaget pagi berjumpa untuk Kemensos itu seragam hitam-hitam. Begitu habis apel itu dikutuk tentara pakai pak seragam duren-duren karena ada pengamanan DJC mungkin JK. Nanti keluar lagi ada rawat di belakang sana ronteng kuning sama hitam. Sampai di sini hitam sama bingung warna apa saya bingung ini. Hijau barangkali hijau nanggung kan. Ya, antara hijau dan putih kan atau hijau luntur ya. Ini saya di perjalanan juga ketemu teman-teman pendamping LU itu ya, teman-teman itu seragamnya beda lagi. Ini saya sendiri itu melihat tumpukan seragam itu belum sempat saya pakai. Itu ternyata di bidang sosial itu kalau dieksplor ini pencerminan suatu heterogenitas yang mana satu kata tujuan di kesejahteraan sosial. Saya hampir berapa ya? Banyak saya tagan aja banyak sekali. Saya kalau mau datang tanya saya pakai apa? Ya pakai baju pak, jangan pakai sarung. Ya bukan saya. Ya udah. Dalam kesempatan ini saya berbahagia sekali. Ada suatu wajah bagi saya. Ini yang secara massal ini baru bertemu pada saat ini. Karena suku provinsi itu LK3 itu sedikit. Suku provinsi dan ada menjadi kabupaten kota. Sedangkan problem LK3 ini sebetul-betulnya kalau disadari mulai dari makro sampai ke mikro, ini pembangunan masyarakat yang harmonis itu ya dari keluarga. Karena itu masalah terkecilan keluarga, tetangga, RT. Ini kalau muncul satu harmonisasi tidak ada masalah. Ini kesejahteraan sosial. Ini akan terwujud. Nah di Yogyakarta ini ada orang yang bicara tentang kota budaya, ada yang menyebutkan city of tolerance, ada yang menyebutkan kota pelajar. Tapi sebetul-betulnya kompleksitas terhadap problem keluarga itu sangat luar biasa. Maka dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, khususnya kebijakan Kementerian Sosial untuk mengadakan pertemuan ini, setidak-tidaknya Yogyakarta kan diundang nggak Pak? Diundang mana Yogyakarta? Tak berkan mana yang Yogyakarta diundang? Terima kasih. Kedua ya. Ya mosok Kanggunan nggak diundang kan? Jadi ini saya tadi kalau maju Jakarta nggak ada, warga nggak mulai. Oh iyalah. Ya saya apresiasi tinggi-tingginya dan terima kasih atas kebijakan Kementerian Sosial yang menjadi Jakarta ini sebagai suatu tempat pertemuan. Karena kenapa? Saya yakin dari Kementerian Sosial itu mempunyai suatu pertimbangan strategis. Kenapa milih Yogyakarta? Karena Yogyakarta kan istimewa, kan gitu. Seluruh Indonesia kan Yogyakarta istimewa. Ada beberapa hal yang mana sebagai daya dukung pembinaan kesejahteraan warga. Satu pembinaan dalam kesejahteraan warga itu salah satunya kan nuansa rekreatifnya, secara batinnya. Ini daerah lain enggak ada, Yogyakarta ada. Coba Parangtritis itu kan yang ada di Yogyakarta, coba daerah kan enggak ada. Kaliurang kan Yogyakarta, lainnya enggak ada. Keraton, lainnya enggak ada. Maka tepatlah di Yogyakarta ini. Nah saya membacakan Pak Dirjen. Ini boleh kita prioritas saya 50%, jam 50% saya memamerkan Yogyakarta saya ini supaya laris kan gitu. Nah, laris. Dan saya mendengar pertemuan ini berapa hari? Sampai Jumat. Saya tadi malam telepon, tadi pagi telepon yang pertama dengan Pak Hartono, yang kedua Pak Bambang, tadi pagi juga cek lagi Pak Bambang, malah tak biarin
SMS gimana? Tak biarin. Karena Pak pulsa habis. Saya berani tuh alasan lain-lainnya nggak habis, ya tak biarin, nggak bisa SMS. Itu. Tentang agenda pada hari ini, saya sampaikan, Pak, kecewa saya. Kenapa? Ya kok enggak 1 bulan, kok hanya 4 hari. Ya maksudnya itu 4 bulan biar semuanya itu puas gitu. Setidaknya duit itu ngalir di Yogyakarta terus. Loh iya, ada suatu konsep bagaimana pemberdayaan ekonomi itu dengan orang banyak domisili di sini. Ini konsep ekonominya, orang nawar ke kos-kosan kan, orang narik dagangan, dia tak tawarin semua. Maka adalah sesuatu ketidakbijakan dari Bapak besar Ibu. Kalau tidak belanja di Jogja, ya. Kalau mau bijaksana ya belanja di Yogyakarta. Kalau mau digolongkan orang-orang yang rugi, jangan belanja. Kalau mau digolongkan orang-orang yang untung, ya dengan saya, bukan nama Santo. Nah itu, ini yang saya sampaikan Bapak saya. Bapak beserta Ibu yang berbahagia. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ada di dalam Kementerian Sosial, Dinas Sosial ini ada suatu potensi sumber kesejahteraan sosial yang saya konsepkan sebagai penekan yang namanya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada penyandang masalah kesejahteraan sosial, ada potensi sumber kesejahteraan sosial. Salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai suatu implementasi Undang-Undang Nomor 11 partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, ya termasuk LKM termasuk LK3 ini. Runutan atau urutan, siapa yang tahu bahasa Jawa? Yang tidak tahu bahasa Jawa? Tidak tahu. Yang tidak tahu bahasa Jawanya? Ya. Oh, yang bisa tahu ya. Yang bisa tahu bahasa Indonesia? Kadang-kadang nggak tahu juga kok. Yang saya kan mau berbicara itu campur aduk. Jadi ketika bahasa Jawa yang tahu sedikit, nanti campurannya sedikit. Nanti kalau campur sari, enggak campur sari kan ya? Jangan sampai campur sari. Nah kalau bisa bahasa Indonesia semua, ini kentalnya tuh. Siapa yang tahu bahasa Arab? Assalamualaikum bisa Pak. Oh enggak, termasuk saya juga nggak bisa ya. Jadi saya nggak akan mau pakai bahasa Arab, kalau saya sendiri nggak bisa kok. Orang sendiri nggak tahu apa maknanya yang agak gini kan, jadi saya nggak mau gitu. Nah, ini kalau di dalam bahasa Jawa ini underane. Itu dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Tapi sentral permasalahan, semua permasalahan ini pada suatu komponen terkecil, itu ada suatu keluarga. Munculnya kriminalitas itu kan pembangunan di keluarganya nggak bagus. Akhirnya muncul suatu moralitas yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma. Munculnya kenakalan remaja ini kan awalnya dari pendidikan keluarga. Kalau di dalam satu keluarga ini cara pendidikannya nggak benar, akhirnya outputnya kan juga nggak benar. Sedangkan yang mendidik di dalam suatu lingkungan nggak benar, ada beberapa faktor yang mengakibatkan cara mendidik keluarga itu nggak benar. Salah satunya adalah suatu problem keluarga. Nah, problem keluarga, orang tua keluarga ini kadang-kadang tidak bisa terpecahkan di internal keluarga sendiri maupun secara hierarkis kepemerintahan, tapi membutuhkan lembaga konsultasi. Nah, lembaga konsultasi siapakah yang akan melaksanakan? Ya Bapak beserta Ibu. Kan itu, runutannya itu. Ya kebutuhan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ini tidak hanya sebagai suatu pelengkap penderita di dalam suatu organisasi, tapi lebih merupakan suatu menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau di dalam suatu daerah, maaf, di daerah Asmat sana ada LK3 enggak? Kan enggak ada Asmat. Kan enggak ada, karena mereka enggak pernah problem. Tapi yang orang pedalaman sampai kota kan enggak ada. Mereka enggak punya problem. Tapi yang punya problem-problem keluarga itulah sebetul-betulnya membutuhkan yang namanya LK3. Orang akan membutuhkan LK3 kalau tahu fungsi dan siapa LK3 itu. Tidak semua masyarakat memahami tentang fungsi LK3.
Maka salah satu kekurangan dimanapun berada, ini aksesibilitas informasi tentang satu lembaga itu kadang-kadang perlu diselesaikan. Banyak sekali saya sampaikan ke teman-teman khususnya di luar Yogyakarta, biaya penyuluhan Yogyakarta ini mengalahkan biaya yang lain. Dari Kementerian Sosial hanya dapat berapa ratus juta. Yogyakarta ini yang namanya biaya penyuluhan sampai saya intervensikan sampai 3 miliar penyuluhan. Apa yang kami suruhkan kepada mereka? Potensi sumber kesejahteraan masyarakat yang bisa diakses. Coba kanan kiri itu kadang-kadang nggak ngerti itu kantor apa, caranya masuk nggak apa. Ini apakah K3 harus yang mensosialisasikan? Tidak. Semua komponen, baik Karang Taruna, baik Tagana, baik pemerintah terkecil itu sampai kadang tahu bahwa ada suatu problematika keluarga yang tidak bisa terselesaikan secara hierarkis ke pemerintahan, itu bisa masuk ke K3. Caranya bagaimana belum tentu semua tahu. Sedangkan di dalam ketugasan penjenengan bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu ada beberapa aspek proses, mungkin laporan, mungkin penjawaban dan lain-lain. Tapi bagaimana kita akan melakukan suatu penjawaban, bagaimana kita akan melakukan suatu intervensi terhadap sebetulnya kebutuhan keluarga ini bukan suatu yang mudah. Contoh, saya kemarin malam dilanjutkan tadi malam. Jam 9 malam ada orang datang, mungkin kepala dinas sosial itu dianggap serba bisa. Datang, serba bisa, serba mumet ya gitu. Datang problem bla 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 tentang harmonisasi keluarga dan segala macam. Oke, kalau udah malam, Mbak, Mas, tolong besok yang ke sini RT-nya. Saya tahu problem sampai. RT-nya cerita berbeda. Ini ternyata dengan keluarga itu. Loh. Jadi memang saya melihat secara psikologis orangnya itu problem. Sampai saya teleponkan yang namanya mungkin dari Jakarta, Pondok Harma ini. Jadi bisa nggak sama memkerjakan orang ini dengan bla bla bla? Bisa, Ustaz RT. Loh kok informasi dari RT-nya beda? Jadi orang itu terancam retak keluarganya, terancam pendidikan anaknya. Ternyata dikejar yang namanya bang pelecet, rentenir nggak bisa nyaur, itu sampai habis-habisan nggak ngerti tani. Sekarang agak-agak miring sedikit, itu kan sangat bahaya. Kalau yang orang tuanya miring, orang tuanya itu tinggal berapa tahun hidup, tapi aset yang di dalam keluarga anaknya itu kan kasihan. Maka problem orang tuanya itu harus dipecahkan. Nah, dalam satu pemecahan, loh saya nggak mampu, kenapa? Saya mampunya birokrasi. Lah di dalam kemampuan pendampingan psikososial itu kan bapak-bapak ibu. Lah akan saya coba ke intervensi psikososial itu secara spiritualitas, yaitu di pondok pesantren itu. Tetapi kasus ini banyak sekali akan terjadi di sekitar kita manakala masyarakat itu tidak tahu persis tentang lembaga itu sebetulnya bagaimana sih mengaksesnya. Banyak nggak masalah yang bisa mengakses itu? Banyak kan yang tidak tahu cara mengakses. Mungkin perkotaan ya, tapi yang sampai ke pelosok yang banyak problem, terutama maaf ini dari Gunung Kidul itu banyak kasus-kasus bunuh diri kayak gitu kan memprihatinkan sekali. Ini problem kecil bisa dipecahkan tapi nggak tahu cara memecahkan. Nah, dalam suatu pemecahan ini lebih kental sebetul-betulnya. Ini adalah pendampingan psikososialnya. Sebetulnya ekonomi dampak. Wong yang namanya orang kaya banget punya problem psikososial banyak, nggak bisa memecahkan. Memecahkan dirinya sendiri itu kadang-kadang sulit. Wong saya itu kadang-kadang itu dikejar-kejar utang juga sulit memecahkan loh. Maka konsultasi yang lain, siapa yang bisa ngasih utang dengan saya kan gitu. Bukan orang lain. Nah, ini. Ya, dokter nggak bisa mengobati dirinya sendiri, maka sulit.
Apalagi tukang cukur, coba lihat tukang cukur ngebayar orang ahli tukang cukur di salon itu motong sendiri kan susah, membutuhkan orang lain. Nah inilah bapak-bapak itu orang lain tapi memposisikan diri bagian dari keluarga yang punya problem. Akhirnya sandiwaranya kayak apa? Ini bisa beradaptasi karakteristiknya, bisa mengerti tentang hubungannya, sehingga titik-titik rawan di mana kita harus intervensi itu apa. Wah ini kalau tadi sama strengthnya kan terlalu dan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang dibutuhkan karena tadi dalam hal ini saya dengarkan laporan itu peningkatan jejaring. Jejaring itu menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang yang beradaptasi dan sosial. Maka satu konsep di teman-teman saya di PSKS saya, atau mungkin juga di kalangan saya tanaman menjadi orang itu supaya berhasil, ini loh konsepnya. Sekar, tahu sekar? Sekar itu dalam bahasa apa namanya? Bunga ya. Sekar, tetapi itu sebenarnya hanya akronim dari apa yang menjadi gagasan saya, mudah menyampaikan satu. Kalau dalam LKS menyebutnya ada satu yang namanya orang, satu sekar itu satu skill. Orang yang dibutuhkan pertama kali skill dalam bidangnya. Tapi apakah cukup? Nggak cukup. Orang punya skill tinggi, tapi nyebelin kan banyak. Benar nggak? Benar. Maka tidak perlu skill. Kalau sudah skill, etos, dia pintar, dia rajin, nilai tambahnya. Kalau sudah dia pintar sesuai dengan dosanya, dia rajin. Orang pintar ini malas banget banyak. Kalau di tempat saya nggak ada bedanya di tempat saya. Ya pintar, malas kan? Di tempat saya nggak ada bedanya maksudnya. Ini skill, etos, yang dia kreativitas. Bagaimana kita akan masuk ke dalam satu persoalan-persoalan yang berbeda, kasus berbeda, pemecah tanpa muncul kreativitas. Kadang-kadang menghadapi keluarga satu dengan yang lain, problemnya sama, karakter orang yang punya problem berbeda. Ini satu kata itu berbeda mana sangat bisa. Bahasa Jawa Timur dengan bahasa Jawa. Ini sangat bisa. Bahasa Jawa itu kalau Jawa Timur kan terus terang Cianjur ini nggak nanti nggak akan tersinggung. Benar yang Jawa Timur mana ini ada? Benar nggak? Tanda kalau Cianjur nggak nanti nggak pernah ketemu toh kan enak. Tapi coba di Jogja seperti saya kan orangnya ketok halus nih. Halus atau enggak ya? Ketoknya halus tapi sebenarnya ya halus betul. Adalah memfitnah kalau saya mengatakan itu seharusnya. Tapi beda. Coba kan di Jawa di Jogja mengatakan itu karakternya berbeda. Ini akan bermakna berbeda. Ini hal itu turunkan satu kreativitas pada mengemas cara penyampaian, mengadvokasi dengan mengadaptasikan suatu budaya lokal maupun karakter orang. Kenapa saya sampaikan budaya lokal? Di Yogyakarta yang problem keluarga dia tidak hanya Yogyakarta saja. Di Surabaya yang punya problem tidak hanya orang asli Surabaya saja. Dan mereka kadang-kadang mudah disentuh dengan budaya dan karakter lokalitasnya. Saya itu pernah menjadi akrab dengan sedulur. Ada satu ceritanya pas umat itu kalau teman-teman tahu ada suatu permainan apa namanya kalau di pasar atau apa itu sulapan ya, sulapan. Padahal saya merasa kesendirian. Ya melihat api ditiup api, kok sebelah saya itu bicara bahasa Jawa. Barku itu dijupuk yo dilepat dadi bola, kan kaget. Tenane Mas, dia juga kaget. Kenapa? Di antara sekitar itu orangnya bahasa Inggris dan Perancis semua. Karena coba kita terpencil problem mencari keluarga sendiri di luar negeri yang mana kondisinya itu di jalanan kan ketemu dengan yang namanya satu lokal itu kan sangat luar biasa semuanya. Demikian juga orang Surabaya problemnya di sana atau orang Surabaya dengan bahasa Surabaya kan. Saya di sini orang Jogja,
Misalkan yang konsultasi orang Surabaya atau orang Kalimantan, sentuh dengan bahasa itu akan lebih mengena. Maka satu kreativitas kemasan di dalam intervensi persuasi itu bisa dikemas baik-baik. Satu kreativitas. Yang ketiga ada attitude. Skill, etos, kreativitas, attitude. Sepintar apapun orang, serajin apapun orang, sekreatif apapun orang, attitude sudah terbaca tidak bagus, jangan harap berhasil. Yang terakhir adalah relationship atau jejaring, itulah kunci. Kalau sudah sekali terakhir relationship, jejaring itu sudah terbangun dari Karang Taruna. Ini sangat luar biasa. Mereka juga merupakan satu marketing kita di dalam memasarkan tanda kutip tanpa suatu komersialitas. Karena sebenarnya problem itu banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Maka saya berpikir, saya itu menjadi orang bina sosial. Kalau mulai pulang itu sudah konsultasi nggak karu-karuan itu, tentang mulai dari mau nikah beda agama, mulai cerai karena pas komplek itu sangat dan perpecahan akan terjadi suatu perpecahan keluarga itu banyak sekali. Nah, ini kan bisa sebagai lembaga konsultasinya. Tapi mereka mau kemana? Caranya bagaimana? Kadang-kadang satu kendala ketidakberhasilan itu adalah juga dari masyarakat, jadi merasa malu kalau aibnya itu bisa diketahui orang lain, merasa problem keluarganya yang brutal itu bisa diketahui orang lain. Bagaimana akan dipecahkan kalau mereka itu tidak ada satu keterus-terangan. Nah, supaya mereka tahu keterus-terangan itu mesti diferensi dan penjelasan bahwa LK3 itu menjaga kerahasiaan setiap kliennya. Tapi apakah mereka pernah dengar itu? Belum tentu. Maka ada sosialisasi. Saya ini loh LKS, Lembaga Setelah Sosial, ini loh Karang Taruna, ini loh Panti. Itu setiap saat, termasuk kemarin tadi saya sampaikan, Pak Dirjen harinya kapan? Karena mau saja ke TV. Makanya kenapa ke TV? Tidak nonton TV, Pak. Tapi ada siaran di TV. Kalau ke TV nonton TV, di hotel kan banyak gitu. Karena ada satu event, ini saya untuk tanggal 14 ini satu slot untuk sosialisasi. Apa? Sudah kehabisan momentum. Kenapa? Saya momentumnya kemarin tenaga pelopor perdamaian. Pas bencana momentumnya jadi akan ngetren, akan lebih tereksposenya berhasil pas momentum. Ya ini kelihatannya pada bulan Oktober ini ada 3 kali penayangan di televisi, tapi masih ada satu slot. Saya kok tertarik ini, gitu loh. Tentang sosialisasi bagaimana masyarakat itu baik secara masyarakat umum maupun masyarakat khusus itu mengakses LK3 di seluruh Indonesia. Kalau statement Pak Dirjen kan barangkali bisa. Nah, ini akhirnya Bapak-bapak nanti tertantang akan lebih kerja lebih maksimal lagi. Selanjutnya lagi saya sampaikan, Bapak-bapak, mari kita eksplor bersama-sama dalam rangka pelayanan. Saya nggak mengatur nanti yang namanya sarana prasarana gimana, semuanya gimana, tidak tanya anggaran dengan saya nggak enak itu. Karena tanya anggaran dengan saya akan bilang saya juga sama problem, itu kan menjadi nggak enak. Sesama kekurangan anggaran nggak usah saling bicarakan. Tadi nggak ada ujung pangkalnya kan gitu. Maka kita bicarakan, mari eksplor intelektualitas kita, eksplor mentalitas kita, eksplor moralitas kita, agar dalam pelayanan itu betul-betul optimal. Ini dari saya, Kepala Dinas Sosial Singtowo Karujito, yang selanjutnya saya membacakan surat dari Bapak Dirjen, surat cinta yang saya bacakan. Surat ini akan saya baca dengan penuh penghayatan. Dan nanti yang membuka bukan Pak Dirjen, bukan saya, tapi Pak Dirjen. Ini kata-kata Bapak Dirjen. Bapak-bapak Ibu, sekarang program ini adalah program pemberdayaan sosial. Saya sebagai orang provinsi
ini juga merupakan satu tangan panjang pemerintah pusat. Maka kalau saya membuka ini adalah membuka atas nama Kementerian Sosial yang didelegasikan kepada saya, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan Keluarga dan Pelembagaan Masyarakat. Kegiatan peningkatan kinerja petugas lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan penanganan masalah psikososial. Grand Quality Hotel Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 Oktober 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan fasilitator serta Bapak Ibu peserta kegiatan peningkatan kapasitas petugas LK3 yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya, patutlah kita sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berada di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan peningkatan kinerja petugas lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3 dalam penanganan masalah psikososial yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2016. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai tuan rumah saya mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta, kami harapkan setiap saat datang ke Yogyakarta. Ini saya tambah saya. Jadi kalau tadi hanya ke saya tambahin setiap saat bisa datang ke Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata favorit. Jika Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa mencoba untuk wisata kuliner, wisata sejarah, atau wisata alam berbagai wilayah di Yogyakarta. Sudah saya tawarkan tadi. Nggak apa-apa, ya Pak. Berarti Pak Bapak tahu yang mau, jadi mempromosikan Yogyakarta. Kuliner saya sampaikan silahkan, mau makan sate ada, gudeg ada, sate kelada ada, kalau terpaksa makan angin juga apa-apa. Yang ini kan gitu. Ya orang makan angin itu gratis. Sebagai telah disampaikan tadi, dalam kegiatan peningkatan kinerja petugas lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam penanganan masalah psikososial ini sejatinya merupakan upaya peningkatan pemahaman tim profesi LK3 tentang konsep dasar dan kompetensi psikososial dengan memadukan berbagai gagasan, wawasan, dan pengalaman Bapak Ibu sebagai petugas LK3. Peningkatan pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan LK3 SDM stressingnya. Kompleksnya permasalahan keluarga sebagaimana dampak perubahan sosial berpengaruh pada munculnya permasalahan sosial yang lain seperti kenakalan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan nafsa, serta kriminalitas yang lainnya. Untuk itulah keadaan LK3 diharapkan dapat membantu mengatasi atau meminimalisir permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, LK3 memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan masalah sosial keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kinerja petugas LK3 dalam penanganan masalah psikososial ini perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan jaringan sosial berbagai tingkatan. Sama tadi konsep SCAR tadi juga termasuk dalam satu peningkatan kapasitas, itu juga jejaring. Komitmen Kementerian Sosial untuk mengarahkan kebijakan dan strategi ada 4 pilar kebijakan teknis terkait LK3, yaitu penguatan infrastruktur sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja, dan yang keempat adalah perluasan jangkauan layanan. Perlu kita dukung sepenuh hati. Saya sampaikan bagaimana tentang LK3 ini, atau mungkin kalau di dinas ini atau mungkin di kementerian ini bagaimana sinergi antara antar direktorat. Kalau di dinas sosial ini untuk mempromosikan LK3 ini bukan LK3, tapi saya punya penyuluhan, tugasnya menyuluh kepada masyarakat sebenarnya apa dan siapa lembaga ini.
Ini jadi bersinergi, kami program seperti itu. Dan saya juga bersinergi dan daya di sana ada yang saya titipkan terhadap itu agar bersinergi. Ini sangat efektif sekali ternyata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanahkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota bahwa pembinaan LK3 yang wilayahnya kegiatan di kabupaten kota. Oleh karena itu juga menjadi tugas Bapak dan Ibu untuk menindaklanjutinya di daerah Bapak dalam rangka optimalisasi peran LK3 dan semoga peraturan pemerintahnya juga dapat segera dibuat dan disahkan. Nah, ini peraturan daerah atau peraturan pemerintahnya ini mudah-mudahan cepat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan beberapa kemarin saya diundang pansus yang mana kami sudah punya perda, melaksanakan perda tapi belum ada pergubnya. Akhirnya menjadi suatu permasalahan. Saya muncul TV dengan di DPR itu di kantor entek-entekan, tapi juga karena itu konsep yang punya konsep dinas sosial juga saya jawab. Jadi kami kan sebelum muncul yang peraturan gubernur bisa diskresi untuk mendahului selama tidak secara teknis sekali. Nah, maka ini segera barangkali peraturan pemerintah ini bisa diwujudkan. Dan kalau Yogyakarta ini yang namanya perda LKS sudah ada, tidak tertutup pun salah satu komponen ini termasuk LKS juga. Saya belum tahu persis karena perda besok perda LU, perda KPM, perda LKS. Jadi LKS di Yogyakarta sudah ada perdanya. Dan ini konsultasinya juga di Kementerian Sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, kemampuan Bapak beserta Ibu akan kembali diuji setelah di lapangan nantinya. Banyak kolega berharap untuk dapat ikut serta dalam kegiatan ini, namun Bapak Ibu lah yang berkesempatan hadir saat ini, baik melalui dana pusat maupun dana daerah masing-masing. Oleh karena itu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga pada nantinya kegiatan ini dapat memperoleh hasil sebagaimana harapan penyelenggara dan kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak beserta Ibu yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan peningkatan kinerja petugas LK3 penanganan masalah psikososial daerah istimewa Yogyakarta tahun 2016 ini atas nama Kementerian Sosial resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya pertama kali menyampaikan assalamualaikum dan saya baca ini juga assalamualaikum. Sedangkan ini wassalamualaikum baru satu, maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.